Tahun 1293, Pulau Jawa terbakar perang. Kerajaan Singasari runtuh. Rajanya tewas dibantai. Pasukan Mongol terbesar di dunia mendarat di tanah Jawa. Di tengah kekacauan itu, seorang bangsawan muda melarikan diri ke hutan. Namanya Dyah Wijaya. Tidak ada yang menyangka, lelaki yang sedang diburu musuh itu kelak mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan itu bernama Majapahit. Namun, sedikit orang tahu, Dyah Wijaya bukan sekedar pelarian politik. Ia adalah keturunan Dyah Lembutal, cucu dari Narasinghamurti, dan pewaris darah Wangsa Rajasa, dinasti yang membangun kejayaan Tumapel dan Singasari. Dari darah bangsawan itulah lahir seorang pendiri imperium. Dyah Wijaya, atau yang kelak bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana, diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-13. Ia merupakan putra dari Dyah Lembutal, seorang bangsawan tinggi Singasari. Dyah Lembutal sendiri adalah putra Mahisa Campaka, yang juga dikenal sebagai Narasinghamurti. Narasinghamurti merupakan anak dari Mahisa Wong Ateleng dan cucu langsung Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa sekaligus kerajaan Tumapel. Artinya, Dyah Wijaya masih merupakan keturunan langsung garis darah kerajaan Rajasa. Silsilah inilah yang nantinya menjadi dasar kuat legitimasi Dyah Wijaya untuk membangun kekuasaan baru setelah runtuhnya Singasari. Sejak muda, Dyah Wijaya tumbuh di lingkungan istana. Ia dikenal cerdas, pandai membaca situasi, dan memiliki kemampuan politik yang sangat tajam. Kemampuannya membuat Raja Kertanegara, penguasa terakhir Singasari, menjadikannya menantu kerajaan. Dyah Wijaya kemudian menikahi Putri Kertanegara. Pada masa itu, Singasari berada di puncak kejayaan. Kertanegara menjalankan politik ekspansi besar-besaran. Ia mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, memperluas pengaruh ke Bali, dan menantang kekuasaan Mongol dari dinasti Yuan. Ketika utusan Kubilai Khan datang meminta Singasari tunduk, Kertanegara justru mempermalukan mereka. Wajah utusan Mongol dilukai, telinganya dipotong. Penghinaan itu membuat Kubilai Khan murka. Ia segera menyiapkan armada besar untuk menyerbu Jawa. Namun sebelum pasukan Mongol tiba, bencana lebih dahulu datang dari dalam negeri. Tahun 1292, Jaya Katuang, penguasa Gelang-Gelang, memberontak terhadap Singasari. Serangan itu menghancurkan ibu kota kerajaan. Kertanegara terbunuh, Singasari runtuh. Dyah Wijaya berhasil melarikan diri bersama para pengikut setianya. Dalam kondisi terdesak, Dyah Wijaya mencari perlindungan kepada Arya Wiraraja, penguasa Madura. Disinilah kecerdikan Dyah Wijaya mulai terlihat. Alih-alih langsung menyerang Jaya Katuang, ia memilih berpura-pura tunduk. Atas saran Arya Wiraraja, Dyah Wijaya meminta izin membuka hutan tarik. Jaya Katuang mengizinkannya karena menganggap Dyah Wijaya sudah tidak berbahaya. Padahal, di balik hutan belantara itulah sejarah besar sedang disiapkan. Hutan tarik dibuka, pemukiman baru dibangun. Konon, para pembuka hutan menemukan buah maja yang rasanya pahit. Dari situlah nama Majapahit berasal. Majapahit awalnya hanyalah desa kecil, namun Dyah Wijaya diam-diam membangun kekuatan. Lalu tibalah momen yang mengubah sejarah. Awal tahun 1293, armada Mongol dinasti Yuan mendarat di Jawa. Pasukan itu datang untuk menghukum Kertanegara. Namun, mereka baru mengetahui bahwa Raja Singasari telah tewas. Dyah Wijaya melihat kesempatan emas. Ia menemui pasukan Mongol dan menawarkan kerjasama. Dyah Wijaya berjanji akan membantu menunjukkan musuh mereka, yaitu Jaya Katuang. Pasukan Mongol setuju. Gabungan tentara Mongol dan pasukan Dyah Wijaya bergerak menyerang Kediri. Pertempuran besar pun terjadi. Jaya Katuang akhirnya kalah dan ditangkap. Tetapi, setelah musuh utamanya tumbang, Dyah Wijaya menjalankan rencana sebenarnya.
Ia meminta izin kembali ke Majapahit dengan alasan menyiapkan upeti bagi Mongol. Namun, sesampainya di sana, Dyah Wijaya justru menyiapkan serangan mendadak. Pasukan Mongol disergap tanpa peringatan. Tentara Yuan yang kelelahan dan tidak mengenal medan Jawa mengalami kekacauan besar. Mereka akhirnya mundur kembali ke negeri asal. Dengan satu langkah cerdas, Dyah Wijaya berhasil mengalahkan dua musuh sekaligus, Jayakatwang dan Mongol. Inilah salah satu strategi politik paling brilian dalam sejarah Asia Tenggara. Setelah kemenangan itu, Dyah Wijaya resmi mendirikan kerajaan Majapahit. Dalam sumber prasasti disebutkan, Ri Purneng Kartika Masa Pancadasi, yang berarti Majapahit berdiri pada hari purnama bulan Kartika, tanggal 15. Peristiwa itu diperkirakan jatuh pada tahun 1215 Saka atau 1293 Masehi. Dyah Wijaya kemudian dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Sebagai penguasa baru, ia memperkuat legitimasi politik dengan menikahi putri-putri Kertanegara. Langkah itu penting karena Majapahit diposisikan sebagai penerus sah Singasari. Namun membangun kerajaan baru tidaklah mudah. Beberapa tokoh yang dulu membantu perjuangannya mulai memberontak. Ranggalawe, Sora dan Nambi bergantian melawan Majapahit. Sebagian merasa tidak puas terhadap pembagian jabatan, sebagian lagi terjebak intrik politik istana. Walau begitu, Dyah Wijaya berhasil mempertahankan kekuasaan. Ia membangun fondasi pemerintahan, menata birokrasi, dan memperkuat wilayah kekuasaan Majapahit. Pemerintahannya memang tidak terlalu lama. Dyah Wijaya wafat pada tahun 1309. Namun, warisan yang ditinggalkannya sangat besar. Setelah meninggal, Dyah Wijaya didarmakan di Candi Simping yang berada di daerah Blitar. Dalam tradisi Jawa kuno, didarmakan berarti dimuliakan atau dipuja dalam bentuk suci setelah wafat. Candi Simping dikenal sebagai tempat pendarmaan Sri Kertarajasa Jayawardana. Menurut catatan negara Kertagama, Raja pertama Majapahit itu dipuja sebagai perwujudan Harihara, gabungan antara Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Hal itu menunjukkan bahwa Dyah Wijaya dianggap bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sosok suci yang menjaga keseimbangan kerajaan. Dari kerajaan kecil di hutan taring, Majapahit kemudian tumbuh menjadi imperium terbesar Nusantara. Kejayaannya mencapai puncak pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Namun semua itu bermula dari satu orang pelarian, seorang pewaris darah Rajasa, Dyah Wijaya, pendiri Majapahit. Sejarah sering mengingat kerajaan besar karena kejayaannya. Tetapi, Majapahit lahir bukan dari kemewahan. Majapahit lahir dari pelarian, strategi, dan kecerdikan seorang bangsawan muda yang berhasil mengubah kehancuran menjadi kekuasaan. Dan nama Dyah Wijaya akan selalu dikenang sebagai sosok yang membangun kembali kejayaan Jawa dari tengah abu runtuhnya Singasari.